Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Karena adegan itu sangat memalukan, meskipun kelompok prajurit Han itu juga dikendalikan, tidak ada yang pernah memohon belas kasihan serendah Yangke. Tapi Yangke masih berteriak memilukan, seolah-olah dia tidak tahu betapa malunya dia. Tolong saya, kalian berdua, tolong selamatkan saya, karena saya ingin bergabung dengan Anda. Yohe dan Yoshi jelas tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang bagus. Zimo adalah apa yang harus mereka hadapi, dan Yangke adalah prajurit dibawa oleh Zimo. Tapi sekarang, keduanya berbalik melawan satu sama lain. Namun meskipun mereka ingin bertindak, bukan untuk menyelamatkan nyawa Yangke, tapi hanya untuk meredam kesombongan Zimo, Yohe, dan Yoshi juga merasa tidak bisa lagi menonton. Jika mereka terus menonton, prajurit Han yang tak berdaya ini akan menjadi sia-sia. Kakak, tolong hentikan, kata Yoshi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sambil menahan senyuman, Zimo mengangkat kepalanya dengan mata dingin. Apa Anda harus menjaga bawaan saya, bahkan jika saya memberinya pelajaran? Yohe berkata, jika itu orang lain, tentu saja kami tidak akan mengurusnya. Tapi Anda mendengarnya, kakak perempuan. Dia ingin setia kepada kita berdua. Jadi sekarang dia adalah salah satu dari kita. Jadi Anda tidak akan bersikap tidak masuk akal, kan? Keduanya saling memandang, tapi Zimo tersentak. Dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, karena kakak dan adik junior menginginkannya, maka sebagai kakak perempuan secara alami akan mewujudkannya. Yohe tersenyum, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran besar dan tampak bangga. Yangke yang berguling-guling di tanah perlahan berhenti berteriak dan meronta. Pakaiannya basah oleh keringat. Dia terhuyung mengepakkan tinjunya ke arah Yohe dan Yoshi dan berkata penuh terima kasih. Terima kasih, saya sudah dibawa wanita jalang ini akhir-akhir ini dan saya sangat menderita. Yohe memandangnya sambil berpikir, mengangguk dan berkata, iya, kakak senior saya memiliki temperamen yang buruk. Tetapi Anda membuat pilihan yang tepat. Ikuti kami, dan kami tidak akan membiarkan Anda menderita. Terima kasih untuk kalian berdua. Yangke menjadi semakin tersanjung. Di sisi prajurit Han, Bi Xiuming mencibir. Belalang jatuh di kedua sisi. Tidakkah dia tahu bahwa siapapun yang jatuh ke tangannya, dia akan mati? Yangke menegakkan pinggangnya lagi dan tersenyum jahat sambil melihat Zimo. Dan dia berkata tanpa basa-basi, jalang, keluarkan serangga itu dari tubuh saya. Kalau tidak, saya akan terlihat baik seperti Anda. Dia sangat kuat. Itulah yang dimaksud dengan membuat bendera besar dari kulit harimau. Mendengar itu, Yohe dan Yoshi semakin bangga. Dan mereka tidak perlu lagi menghadapi Zimo. Pemberontakan Yangke saat ini saja sudah cukup untuk mempermalukannya. Oke. Zimo patah hati dan sepertinya dia benar-benar marah. Karena Anda memikirkannya jadi sesuai keinginan Anda. Tapi apakah menurut Anda akan ada hasil yang baik jika Anda jatuh ke tangan mereka? Cepat atau lambat, itu semua adalah kata kematian. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Yangke mengarahkan lubang hidungnya ke langit, sangat arogan dan mendominasi. Jika Anda ingin memikirkan bisnis Anda sendiri, saya ingin sekali menggigit Anda.
Yohei dan Yoshi saling memandang. Mereka merasa prajurit Han ini benar-benar bodoh dan idiot. Namun, jika tidak seperti ini, dia tidak akan seperti ini. Dia cukup bodoh untuk menentang Zimo secara langsung. Sekarang kakak dan adik keluarga Yao sangat bangga karena kelompok prajurit Han ingin bertarung satu sama lain. Meskipun persahabatan mereka dengan Yang Ke tidak terlalu dalam, mereka merasa sangat terhina saat ini. Kita semua adalah orang besar, tapi sekarang kita menyebabkan hal seperti itu. Di depan pejuang dari kerajaan serigala dan lainnya sungguh memalukan. Namun orang yang terlibat tidak memiliki kesadaran sedikit pun akan hal ini. Dan hanya Ling San yang terbatuk secara tidak sengaja, menutup mulutnya dan senyuman tak terkendali terlihat di matanya. Dia sangat mengagumi Zimo dan Yang Ke karena kemampuan akting mereka. Dia mengagumi perencanaan Yang Ke sebelumnya, dan kejadian saat ini pada dasarnya tidak berbeda dengan prediksinya. Ling San tahu bahwa begitu dia melewati rintangan ini, peristiwa besar akan segera datang. Jadi dia diam-diam mendatangi Han Xiaoqi di istana Wanhua dan berbisik pelan di telinganya. Segera mata Han Xiaoqi berbinar ketika mendengar ini, dan dia menatap Ling San dengan heran, kemudian mengangguk dengan serius. Saya mengerti. Han Xiaoqi menarik nafas dalam-dalam, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan segera menyampaikan apa yang didengarnya kepada ketiga adik perempuannya. Cepatlah, kenapa Anda menunggu begitu lama? Yang Ke mendesak, seolah dia tidak sabar untuk pindah ke sungai Yaohe dan Yoshi. Zimo menatapnya dalam-dalam, lalu berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk menekan perut Yang Ke. Yang Ke berkedip dan berkata kepada Yohei, "Kalian berdua, dia tidak akan mengambil kesempatan untuk membunuh saya, kan?" Yohei mencibir. "Bagaimana kakak senior saya bisa menjadi orang seperti itu?" "Itu bagus." Yang Ke, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan serangga pengontrol jiwa dengan ekspresi jelek di wajahnya. Sebelum Zimo bisa menyingkirkan serangga itu, dia bergegas ke depan dan menginjaknya sambil mengutuk. Dia mengutuk dengan sangat kejam dan vulgar, dan ludahnya berterbangan kemana-mana. Alis Yohei dan Yoshi melonjak ketika mereka mendengar ini. Wajah Zimo pucat, tubuhnya yang halus gemetar, dan dia memandang Yang Ke dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Oke. Yohei tidak tahan dengan keterbelakangan mental Yang Ke dan berteriak dengan cepat. Serigala pengontrol jiwa memiliki fisik yang unik. Anda tidak bisa menghancurkannya sampai mati. Oh, tunjukkan keburukan Anda. Yang Ke mendengus dingin. Mendengar itu, semua orang merasa pusing. Haruskah dia mengatakan itu dengan sadar atau tidak? Yohei terbatuk ringan, memandang Yang Ke dan berkata, "Karena Anda bersedia tunduk kepada kami, Anda juga harus tahu apa yang akan kami lakukan pada Anda, kan?" Yang Ke mengangguk. "Ya." Yohei tersenyum sedikit. "Iya, meskipun kami sangat senang Anda meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, kami tidak mengenal Anda dengan baik. Kami menanam cacing pengontrol jiwa untuk berjaga-jaga. Jika Anda bekerja dengan baik di masa depan, Anda akan dapat memanfaatkan darinya. Terima kasih kakak senior atas dukungan Anda." Yang Ke sangat tersanjung. "Ulurkan tangan Anda." Yohei melirik Zimo dengan penuh kebanggaan, lalu memerintahkan pada Yang Ke. Segera Yang Ke mengulurkan tangannya dengan tajam. Kemudian Yohei mengeluarkan salah satu serangga pengendali jiwanya dan hendak meletakkan serangga itu di tangan Yang Ke. Tapi Yoshi tiba-tiba berteriak, "Tunggu! Ada apa?" Jawab Yohei sambil menoleh ke arahnya. Saat ini Yoshi tampak waspada, memandang Yang Ke lalu Zimo dan tiba-tiba mencibir. Melihat itu, ekspresi Yohei sedikit berubah. Dia mengerti arti dari mata sepupunya
sehingga keringat menguncur di dahinya dalam sekejap. Dia hanya fokus menyerang kesombongan Zimo dan mempermalukan Zimo dengan menundukkan Yangke. Tapi dia bahkan tidak memikirkan apakah ini jebakan. Untungnya sepupunya pintar. Memikirkan hal ini, Yohei juga buru-buru mengambil serangga itu kembali, menatap Yangke dengan waspada dan berkata, "Gunakan teknik yang Anda latih, biarkan saya melihat atribut vitalitas Anda. Bagaimanapun musuh dari serangga pengontrol jiwa adalah panas, dan mereka tidak bisa mengendalikan prajurit manapun yang telah mempraktekkan teknik atribut yang dan atribut api. Setelah serangga tersebut terbakar, jiwa mereka juga akan rusak. Oleh karena itu, di antara kelompok prajurit Han, ada anggota yang menggunakan atribut panas dan api, dan semuanya terbunuh." Begitu Yohei selesai berbicara, Zimo tertawa dengan nada menghina. Beberapa orang di kelompok yang tersisa menjadi gugup tanpa sadar, terutama Shen Shuisu dan Sui Xiuyu. Jelas Yangke telah bertarung di depan mereka, jadi pasangan ini secara alami mengetahui atribut vitalitas Yangke, dan mereka tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dan baru setelah Leng San mengingatkan mereka dengan tenang, mereka berdua tiba-tiba menyadarinya. Tapi sekarang pihak lain sebenarnya ingin memeriksa atribut vitalitas Yangke. Jadi mau tidak mau, mereka merasa cemas. Takut Yangke akan mengungkapkan rahasianya. Han Soki dan Yehan saling memandang dan diam-diam mengedipkan mata pada Hua Ruoyin dan Liu Qingru. Keempat gadis di istana Wanhua diam-diam mengedarkan energi mereka yang sebenarnya dan bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Ye Qingxi dan Joba. Saat ini Yoshi menatap lurus ke arah Yangke dan memarahi dengan dingin. "Saya sudah menyuruh Anda untuk mengaktifkan teknik ini. Apakah Anda mendengar saya?" Setelah Yoshi selesai berbicara, ratusan monster di sekitarnya bersiap untuk bergerak. Yangke mengangguk dengan cepat, lalu mengeluarkan energi di tubuh emas kebanggaannya. Kemudian energi hitam samar menyebar, membungkus Yangke. Udara hitam ini bercampur dengan bau kekerasan dan darah pembunuhan, membuat Yangke terlihat sedikit jahat. Merasakan sifat energi ini, Yohei dan Yoshi perlahan-lahan menjadi rileks. Karena selama itu bukan vitalitas yang disebabkan oleh panas. Serangga pengontrol jiwa tidak perlu takut. "Apakah Anda mempraktekkan keterampilan jahat?" Yohei memandang Yangke dengan rasa ingin tahu. "Iya, tapi kekuatan saya agak rendah dan saya belum mencapai ranah Yuan sejati. Jadi bagaimana saya bisa bertahan?" Yoshi tidak bisa memahaminya. Yangke sangat malu. "Saya tidak sengaja jatuh ke lembah setengah tahun yang lalu dan butuh banyak usaha untuk mendakinya. Begitu saya muncul, saya ditangkap oleh seorang wanita jalang bernama Zimo ini." Mendengar itu, Yohei tertawa. "Kamu benar-benar tidak beruntung." Tapi ini mungkin menjelaskan mengapa dia masih hidup sampai sekarang. Jika Anda jatuh ke dalam lembah di alam pemisahan penyatuan kembali, dia memang harus mendaki secara perlahan. "Ulurkan tangan Anda ke sini." Yohei terlihat sangat santai. Yoshi juga berhenti memperhatikan Yangke sambil berpikir, gelombang macam apa yang bisa dihasilkan oleh seorang seniman bela diri kecil yang telah mempraktekkan keterampilan jahat. Namun Yohei langsung melemparkan serangga pengontrol jiwa ke tangan Yangke. Dan serangga itu masuk ke tubuh Yangke dalam sekejap dan bergegas menuju dantian di sepanjang meridian dengan kecepatan yang sangat cepat. "Pergi! Saya akan memanggil Anda bila perlu. Sekarang saya harus berbicara baik dengan kakak senior." Yohei melambaikan tangannya pada Yangke dan berkata dengan suara tajam. Yangke menyeringnya padanya dan senyuman ini membuat orang merasa sedikit gugup. Sehingga jantung Yohei tiba-tiba melonjak. Sebelum dia sempat bereaksi, Zimo tiba-tiba mengambil tindakan. Dia salah langkah dan bergegas menuju Yohei.
Jalang! Yohei hanya meneriakkan 2 kata, lalu dia menjerit sedih. Kakinya melemah dan dia jatuh ke tanah. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dengan wajah dipelintir, seolah-olah dia telah mengalami penyiksaan paling kejam di dunia. Jelas jiwanya sekarang terluka, mungkin tidak ada yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Zimo menyapu tubuh Yohei dan bergegas mendekat, mengabaikannya dan langsung memukul Yoshi dengan telapak tangan. Karena insiden itu terjadi terlalu cepat. Sebelum Yoshi sempat bereaksi, Zimo memukul dadanya. Awar! Dadanya berubah bentuk dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah di udara. Bahkan sebelum dia mendarat, dia melihat prajurit Han yang merendahkan diri dan menjilat. Mereka menebas leher Yohei dengan pedangnya. Dengan bunyi klik yang tajam, teriakan Yohei tiba-tiba berhenti dan kepalanya terkulai lemas. Tidak! Seru Yoshi dengan cepat mengeluarkan instruksi di dalam hatinya kepada lusinan orang yang dia kendalikan. Bahkan lusinan monster-monster bergegas menuju arah ini dengan kecepatan secepat angin. Tapi Yangke tampak galak dan setelah mengambil nyawa Yohei, dengan satu pukulan, dia mulai bergerak maju, bergegas ke belakang Yoshi, mengepakkan tinjunya dan membanting ke depan. Saat Yoshi terjatuh, dia menemui 3 kali semburan ledakan panas di punggungnya. Dengan keras, energi yang dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Secara langsung mengubah luka ringannya menjadi luka serius, dan dia terbang kembali menuju Zimo. Namun Zimo menjalin telapak tangannya, mengaktifkan energi aslinya dan menampar Yoshi 3 atau 4 kali dengan serangan kejam dan ekspresi dingin. Hanya pada saat inilah Yoshi memiliki kesempatan untuk melawan. Dia buru-buru memblokir serangan fatal Zimo dan jatuh ke tanah. Dia terengah-engah dan berteriak, "Bunuh mereka!" Apa yang dia panggil secara alami dikendalikan olehnya. Dia dan Yohei masing-masing mengendalikan setengah dari 17 atau 8 orang. Dengan kata lain, dia juga dapat mengendalikan hidup dan mati hampir 9 orang. Tapi tidak ada satupun prajurit dinasti Han yang menanggapinya. Anda yang meminta ini. Wajah Yoshi pucat dan dia berteriak dengan kejam sambil menatap Yangke dan Zimo yang bergegas mendekat. Di sisi kelompok orang itu, 2 orang tiba-tiba terjatuh, memegangi perut mereka kesakitan dan berguling-guling di tanah. Yangke dan Zimo saling memandang dan bergerak sedikit lebih cepat. Bagaimanapun, Yoshi hanya berada di alam Yuan sejati tingkat keempat. Dengan kekuatannya seperti ini, bahkan Yangke dapat dengan mudah membunuhnya sekarang. Terlebih lagi, dia terluka parah terlebih dahulu dan harus menghadapi Zimo yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-6. Setelah beberapa gerakan, Zimo menghancurkan salah satu lengan Yoshi. Kemudian setetes cairan yang di jari Yangke berubah menjadi pedang panjang dan memenggal kepala Yoshi dengan satu pukulan. Sampai kematiannya, mata Yoshi membelalak dan dia menolak menutup matanya. Dari serangan mendadak Yangke hingga kematian Yoshi hanya butuh 7 atau 8 nafas. Jadi pertarungan ini bisa digambarkan sebagai kilat dan batu api. Tapi meskipun 2 teman satu sekte meninggal, Zimo tetap tanpa ekspresi. Yangke menengadah ke langit dan meraung. Monster-monster itu akan membuat kerusuhan. Bertahanlah dengan segenap kekuatan Anda. Jangan melukai musuh. Hanya untuk melindungi diri Anda sendiri. Sekarang ada lebih dari 100 monster di dekatnya. Semuanya dikendalikan oleh Yohei dan Yoshi. Tapi sekarang, setelah mereka mati, monster-monster ini menjadi tidak memiliki pemilik. Menurut informasi yang Zimo berikan sebelumnya, begitu monster lepas kendali, mereka akan menjadi kejam dan menyakitkan, sehingga amarah mereka akan meningkat pesat. Namun selama mereka merasakan tekanan, mereka akan tetap memilih mundur. Dengan begitu, banyak monster para prajurit dinasti Han tidak bisa menanganinya. Belum lagi 2 orang di pihak mereka sudah jatuh ke tanah dan perlu dirawat.
Bahkan jika mereka semua utuh, tidak ada tandingannya bagi mereka. Jadi begitu Yangke selesai berbicara, lebih dari 50 monster yang dikendalikan oleh Yohei bergegas menuju orang-orang Han. Kelompok orang ini semuanya adalah elit dari sekte masing-masing, dan dengan pengingatan Lengsan sebelumnya, mereka tidak dapat bereaksi. Mereka mengepung 2 prajurit yang kelelahan yang telah disiksa oleh cacing jiwa, dan yang lainnya tersebar di tengah pinggiran. Semua orang bekerja sama untuk melawan banyak monster yang menyerbu ke arah mereka. Bahkan keempat gadis dari istana 10.000 bunga membentuk formasi kecil dan menembakkan aliran vitalitas dengan liar. Segera 4 aliran vitalitas bertemu dan menyatu di udara. Kemudian Han Xiaoqi berteriak pelan, "Segel bentuk 4 gajah!" Segera vitalitas yang tercampur berubah menjadi sangkar, jatuh dari langit, langsung menjebak 3 atau 4 monster di dalamnya. Saat gerakan keempat wanita itu berubah, sangkar itu lautan bunga melayang di dalam sangkar. Setiap kelopak seperti pedang kecil, terbang dan terjalin di dalam sangkar, mengandung niat membunuh yang tak terbatas, sehingga monster-monster yang bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat menembus sangkar sama sekali. Setelah beberapa saat, monster itu jatuh ke tanah berlumuran darah karena terpotong oleh kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ye Qingxi dan Joba dari sekte Sura berlumuran darah dan dipenuhi aura pembunuh. Ye Qingxi adalah seorang wanita yang agak lembut saat bertarung. Dia menggunakan berbagai seni bela diri berdarah untuk memberikan perasaan centil kepada orang-orang. Sebaliknya, Yoba yang seperti menara besi langsung menyambar monster level 4 dan mencapik-capiknya dengan keras. Dengan raungan monster itu, monster level 4 itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Sehingga darah mengalir seperti bekas air dengan organ dalamnya yang penuh. Saat ini, Yoba yang basah kuyup di tanah tampak ganas saat dewa pembunuh turun. Yoba menyeringai, menunjukkan mulut penuh taring, membawa mayat monster itu ke mulutnya, merobek sepotong daging dan darah dan terus mengunyahnya di mulutnya yang berlumuran darah dan mengerikan. Chen Shuisu dan Sui Xiuyu bekerja sama untuk membunuh musuh, dan rahasia tak terhitung dari sekte Ying Yue digunakan lagi di bulan purnama. Kemudian cahaya bulan yang menyinari langsung menembus tubuh monster. Jurus ini adalah teknik rahasia untuk serangan skala besar. Setelah digunakan itu, langsung menyebabkan musuh diserang, sehingga tekanan semua orang dapat berkurang banyak. Pulau Kembar, Pavilion Feiyu, Istana Wenshin. Para pejuang ini juga dari semua sekte besar, dan mereka dengan putus asa mengaktifkan energi sejati mereka dan melakukan gerakan membunuh mereka untuk sementara. Namun binatang-binatang itu mengaum dan berteriak tanpa henti. Namun cahaya warna-warni menyala dan situasinya yang tidak terduga telah distabilkan. Meskipun mungkin itu dapat ditembus, monster tersebut tidak akan mampu menembus penghalang pertahanan dalam waktu singkat. Kita dalam masalah besar. Yangke dan Zimo berdiri saling membelakangi, tampak serius. Sebelum Yoshi meninggal, dia memberi perintah untuk menyerang lebih dari 50 monster yang dia kendalikan. Sekarang mereka berdua terkepung dan situasinya mengkhawatirkan. Pergi dan bergabunglah dengan mereka. Setelah Zimo selesai berbicara, dia berbalik, memeluk pinggang Yangke, memandang kakinya dan terbang ke udara. Ini! Yangke mendengus merasa sangat malu. Saya akan menyelamatkan hidup Anda. Zimo mendengus. Sudah beres. Yangke terkekeh lalu berteriak ke sisi lain. Beri ruang. Lengsan mendongak lalu menghindar ke samping. Segera setelah posisi kosong dibersihkan, Zimo dan Yangke masuk dan bergabung dengan yang lain. Saat ini suara pembunuhan terdengar nyaring.
17 atau 8 orang membentuk lingkaran besar dan mengerahkan kekuatan mereka untuk saling membantu satu sama lain. Pada saat ini, para elit dari hampir seluruh sekte telah bersatu menjadi satu kesatuan. Sehingga dari waktu ke waktu, monster jatuh mati. Tetapi para prajurit mengayunkan energi mereka dengan sepenuh hati. Saat bau darah menyebar, monster-monster itu juga terangsang menjadi ganas. Dan mereka tampak menjadi gila, menyerang dengan putus asa. Awalnya kelompok orang ini lebih dari cukup untuk menghadapi lebih dari 50 monster. Tetapi kedatangan Yangke dan Zimo juga menarik 50 monster lainnya, dan tekanan pada semua orang tiba-tiba meningkat. Diiringi teriakan, seorang prajurit hampir dicabik oleh monster level 5. Dadanya berlumuran darah. Meski tidak mati, ia terluka parah. Tapi dia juga cukup pintar dan segera mundur ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh semua orang. Sehingga orang di sekitarnya dengan cepat mengisi celah yang dia buka. Bisakah Anda mengendalikan monster? Yangke bertanya pada Zimo di sela-sela pertempuran. Saya bekerja keras, tapi sulit dikendalikan. Zimo menggerakkan gigi dan melepaskan serangga pengontrol jiwanya sambil melakukan gerakan membunuhnya. Tapi monster-monster itu semua berlari dan tergerak, sehingga serangga pengontrol jiwa tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka sama sekali. Dalam sekitar sebatang dupa, Zimo bisa mengendalikan 5 monster, dan setelah kelima monster ini dikendalikan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mati. Di bawah serangan monster lain, seiring berjalannya waktu dan terkurasnya energi nyata, beberapa orang terluka. Jadi situasinya secara bertahap menjadi berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Zimo berkeringat cemas. Setelah bertarung begitu lama, hanya 30 monster yang mati. Dan kebanyakan dari mereka hanya monster tingkat 4. Adapun monster tingkat 5 yang masih hidup, mereka yang bisa melawan semua orang. Bahkan keberadaan yang mengancam kehidupan. Yangke menggertakkan gigi dan berjuang untuk bertahan. Dia tidak khawatir akan menembus blokade dengan kekuatan penuhnya, sehingga tidak ada monster yang bisa mendekatinya. Mendengar ini, dia berpikir sejenak dan kemudian berteriak. Semuanya, tolong hemat energi kalian. Jika Anda tidak bisa melakukannya, terbang saja. Tapi ingat, jangan pernah pergi sendirian lebih awal. Hanshoki meninggalkan suaranya dan berkata, Itulah yang Anda katakan. Kami mendengarkan perintah Anda. Namun Jehan sedikit khawatir. Apa yang harus Anda lakukan? Anda hanya berada di alam pemisahan dan kreoni. Jelas semua orang bisa terbang, tapi Yangke bisa tidak terbang. Begitu saatnya tiba, dia pasti akan dicapik-capik oleh monster. Saya akan membawanya pergi. Zimo berkata dengan ekspresi dingin. Mendengar itu, banyak orang meluangkan waktu sejenak untuk melihatnya dengan heran. Namun ini bukanlah solusi yang sangat mudah. Meskipun prajurit Rana Yuan sejati bisa terbang, kecepatan mereka tidak terlalu cepat dan menghabiskan terlalu banyak Yuan sejati. Jika para monster mengejar mereka, mereka hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saat ini, pertempuran sengit terus berlanjut. Orang-orang terus-menerus terluka dan mundur ke dalam lingkaran besar. Dan semua orang menyusutkan garis pertahanan sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, ada juga banyak korban di antara para monster. Setelah beberapa saat, seolah-olah mereka kembali sadar. Serangan monster tiba-tiba meningkat pesat, dan semua orang terburu-buru untuk menghadapinya dan kelelahan. Yangke tampak tenang, mengamati situasi sambil mempertimbangkannya dalam pikirannya. Mempertimbangkan waktu paling tepat untuk mundur. Sambil berpikir mendalam, beberapa monster-monster tiba-tiba datang dari samping dengan putus asa dan membunuh mereka. Zimo dan Lengsan berdiri berdampingan dan bekerja sama untuk menghentikan monster-monster tersebut. Di tengah pertempuran sengit, 2 monster level 5 binatang itu melompati kawanan, membuka mulut besarnya di udara dan berlari ke arah Yangke dan lainnya dari kiri ke kanan.
Taringnya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat itu, ekspresi kedua wanita itu berubah drastis. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa dingin. Mereka sekarang sedang terburu-buru, jadi bagaimana mereka masih memiliki energi untuk menghadapi monster level 5? Jika mengandalkan orang lain, jangan pernah memikirkannya. Setiap orang punya musuh yang harus dihadapi. Bahkan Yangke pun seperti ini. Setelah dua monster level 5 ini menggigit, mereka mungkin tidak mati, tetapi akan terluka parah. Namun di tengah kepanikan, Yangke sama sekali tidak peduli dengan monster di depannya dan membiarkannya menerkam dan menggigitnya. Segera vitalitas melonjak tajam dari kedua telapak tangan. Kemudian segel harimau putih di tangan kiri, banteng suci di tangan kanan, keduanya menyatu dengan cahaya redup keluar tanpa budak. Itu mengenai tubuh salah satu monster level 5. Segera monster tingkat kelima itu memamerkan giginya dan menggigit teman-temannya. Kedua monster itu langsung bertarung bersama dan krisis antara Zimo dan Lengsan teratasi tanpa terlihat. Mereka memandang Yangke dengan ketakutan yang masih ada dan sedikit rasa terima kasih muncul di mata mereka. Tidak peduli siapa mereka berdua, mereka memiliki ide untuk mengambil nyawa Yangke sebelumnya. Tetapi karena kombinasi keadaan yang aneh, mereka ditipu oleh Yangke dan malah dikendalikan. Bahkan setelah bergaul satu sama lain akhir-akhir ini, baik Zimo dan Lengsan meskipun di permukaan mereka berperilaku baik, mereka selalu ingin membunuh Yangke di dalam hati mereka untuk menghilangkan jejak di pikiran mereka. Dan pemikiran ini tidak pernah berkurang. Bahkan sampai sekarang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Yangke menyelamatkan nyawa mereka. Namun terlepas dari keselamatannya sendiri yang masih menyentuh hati Zimo dan Lengsan dibandingkan dengan sesama murid satu sekte, pemuda yang mengendalikan mereka menyiksa mereka berkali-kali dan bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihannya padanya. Tapi tampaknya lebih dapat diandalkan. Sialan! Yangke berteriak dengan marah. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dirobek sepotong daging dan darah oleh monster di depannya. Meskipun lukanya tidak serius, dia masih mengeluarkan darah. Dia meraung dan marah dan energinya sangat keras. Kemudian menyerang dengan ganas. Dengan satu gerakan, seluruh tubuh digerakkan. Dan serangan diam-diam dari dua monster level 5 gagal. Karena monster di seluruh medan perang sepertinya telah kehilangan energinya. Setelah menyerang beberapa saat, beberapa monster melarikan diri. Jadi dalam setengah batang dupa, semua monster melarikan diri dengan bersih. Dan mereka yang tidak melarikan diri terbunuh. Saat ini, semua orang yang berdiri di sana terengah-engah. Semua orang berlumuran darah dan tampak kelelahan. Melihat mayat monster dan binatang buas di tanah, mereka semua merasa seperti selamat dari bencana. Entah siapa yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ada batu yang dilemparkan ke dalam air danau yang tenang, dan riaknya membuat semua orang heboh dan gembira. Tawa terus berlanjut satu demi satu, dan bahkan para wanita itu pun tersenyum dengan bibir mengerucut. Hidup! Selamat! Meski sulit dan luar biasa, semua orang selamat. Kupikir setelah dikendalikan oleh Yohei dan Yoshi, cepat atau lambat mereka pasti akan mati. Tapi sekarang belum ada yang mati. Dan semua ini harus dikaitkan dengan Yangke. Jika dia tidak membunuh Yohei secara tiba-tiba, lalu menyerang dan membunuh Yoshi bersama Zimo, kematian pasti sudah menunggu orang-orang ini. Aku berhutang nyawaku padamu. Yao Fang dari istana Wenxin menoleh dan memandang dengan ekspresi tulus. Yangke tersenyum dan mengangguk. Kami semua berhutang nyawa padamu. Han Xiaoqi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Setelah pertempuran, semua orang beristirahat dan pulih tanpa gambaran apapun, dan pertempuran ini berakhir. Hampir 80% orang terluka, dan hanya sedikit yang masih utuh. Cedera ini tidak berakibat fatal. Selama Anda menjaga diri dengan baik,
Anda bisa pulih paling lama dalam waktu setengah bulan. Yang Ge juga tidak pelit. Dia mengeluarkan sebuah ramuan penyembuh dari tas Qian Kun dan memberikannya kepada yang terluka, yang membuat orang-orang itu semakin bersyukur. Setelah kegembiraan selamat dari bencana, awan kesedihan kembali menyelimuti dirinya. Kesedihan ini datang dari dua pendekar yang terjatuh ke tanah sebelumnya. Sebelum Yoshi meninggal, dia memerintahkan prajurit yang dia kendalikan untuk menyerang Yang Ge dan Zimo. Tapi tidak ada yang merespon. Dalam kemarahannya, Yoshi menjatuhkan hukuman sebagai upaya untuk memaksa orang-orang ini. Hukuman ini menimpa kedua pendekar itu. Salah satunya adalah Li Xinjuan dari Istana Wenxin, yang juga merupakan kakak laki-laki Yo Fang. Dan yang lainnya adalah adik laki-laki Bi Xiuming, salah satu orang yang pernah mencemooh Yang Ge sebelumnya. Semua orang berkumpul di sekitar mereka mengerutkan kening. Bagaimana? Yang Ge masuk ke kerumunan dan bertanya. Yo Fang tampak muram dan tersenyum pahit. Dan Tian kakak laki-lakinya tertusuk serangga itu. Ekspresi Yang Ge sedikit berubah dan dengan ragu berkata, lalu tingkat kultivasinya? Yo Fang perlahan menggelengkan kepalanya. Dan Tiannya rusak. Bagaimanapun juga vitalitasnya hilang. Meski tidak ada bahaya bagi nyawanya, namun mulai saat ini ia hanya bisa menjadi manusia biasa dan tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Kecuali ia menemukan obat unik yang bisa memperbaiki dantiannya. Namun ramuan jenis ini hanya ada di legenda. Di mana saya bisa menemukannya? Li Xiyuan adalah elit di Istana Wenxin. Jika dia bisa memasuki tempat ini, kualifikasi dan kekuatannya secara alami tidak terlalu buruk. Tapi sekarang hanya karena sedikit bug. Namun hal itu membuatnya tidak bisa berlatih lagi. Li Xinjuan tampak kalah saat ini dan ekspresinya kusam. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tidak ada yang bisa menahan pukulan seperti ini. Dibandingkan dengan sikap diamnya, orang lain yang memiliki pengalaman yang sama jauh lebih kejam. Pria ini adalah adik laki-laki Bi Xiuming. Dia telah menolak dan mengejek Yang Ge dengan Bi Xiuming berkali-kali sebelumnya. Tapi dia tidak tahu apakah kejahatan akan mendapat balasannya. Jadi ketika Xiaoxi memilih untuk menghukumnya, dia termasuk di dalamnya. Pria ini memegang erat Bi Xiuming, air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis. Kakak senior, saya masih bisa berlatih dan dantian saya tidak rusak kan? Bi Xiuming memasang wajah dingin, bibirnya menggeliat beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sekelompok orang terdiam, merasa sedih di dalam hati mereka. Meskipun semua orang tidak terlalu senang dengannya sebelumnya, dan dia memiliki sikap buruk terhadap Yang Ge, tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, mereka semua adalah pejuang dinasti Han. Kakak senior, katakan pada saya, apakah saya tidak berguna? Pria itu tersipu dan menggeram. Bi Xiuming mengangguk dengan susah payah. Mustahil. Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi ganas. Mustahil? Bagaimana seekor serangga bisa merusak dantian saya? Saya mempunyai bakat yang luar biasa. Saya baru berlatih di sekte ini selama 10 tahun. Dan saya telah mencapai tingkat ketiga dari alam esensi sejati. Saya akan menjadi penguasa alam gerakan abadi. Saya akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia ini. Sambil meraung, dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Zimo yang berada di sana, berdiri di samping. Ngomong-ngomong, dia pasti tahu cara menyelamatkan prajurit Yanlang. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Bahkan Lin Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zimo, dan mata semua orang penuh dengan antisipasi dan kegugupan. Zimo tampak tenang dan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak bisa menahannya.
Mata Li Xinjuan meredup lagi dan adik laki-laki Bi Xiuming meraung. Jalang, Anda dari Sirius. Anda membawa serangga itu. Anda bagaimana mungkin? Anda tidak tahu. Anda pasti tahu, tapi Anda tidak mau membantu. Wajah cantik Jimo berubah dingin dan dia menatapnya dengan niat membunuh. Ekspresi Yang Ke juga langsung berubah dingin. Merasakan ada yang tidak beres di atmosfer, Chen Shueishu berkata, "Jangan katakan itu. Meskipun mereka membawa serangga, orang yang menyerang Anda bukanlah gadis ini. Terlebih lagi, Anda telah merusak dantian Anda. Siapa yang bisa menyelamatkannya?" Pria itu mencibir. "Apa? Dia pernah menyerang kita sebelumnya. Tapi sekarang, Anda berbicara mewakilinya. Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Itu Jalang serius. Saya adalah pejuang Han yang agung." Pria ini jelas-jelas linglung karena kemalangan yang ditimbulkannya, dan dia berbicara tanpa pandang bulu. Semua orang merutkan kening ketika mendengar apa yang dia katakan. "Jaga kebersihan mulut Anda." Su Xiuyu mengambil langkah ke depan dan memarahi. Awalnya dia cukup bersimpati dengan penderitaan pria ini, tetapi sekarang dia melihat bahwa dia begitu sembarangan dan bahkan memarahi kakak laki-lakinya sendiri. Jejak simpati itu menghilang dalam sekejap. Chen Shueishu menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya perlahan ke arahnya. Chen Shueishu memiliki temperamen yang baik. Dia tahu bahwa pria ini telah dipukul terlalu keras. Jadi dia tidak berniat berdebat dengannya. Tanpa diduga, dia mendorong lebih jauh, menatap Zimo dan mengutuk dengan marah. "Jalang, jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk memulihkan dantian saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Zimo bukanlah wanita yang pemarah. Dalam beberapa hari terakhir, Zimo telah dikendalikan oleh orang lain dan tidak dapat mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Dan kemudian, Zimo diprovokasi dengan sesama sektenya. Zimo sudah sangat marah. Dan sekarang Zimo mendengar dirinya diancam seperti ini. Zimo langsung kehilangan kesabarannya. Zimo mencibir dan berkata, "Hanya Anda. Jangan bilang saya tidak tahu cara menyelamatkan Anda. Sekalipun saya tahu, saya tidak akan menyelamatkan Anda." Sebenarnya kata-kata ini hanya kata-kata kemarahan Zimo. Tetapi setelah mendengar itu, Lin Xiyuan tampak sangat gembira dan meraih lengan Bi Xiuming. Dia berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, apakah Anda mendengar itu? Dia benar-benar punya cara. Cepat tangkap dia dan biarkan dia menyelamatkan saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna." Ekspresi Bi Xiuming tidak yakin dan dia mengangguk perlahan setelah beberapa saat. "Oke, jika dia tidak berani menyelamatkan Anda, saya akan menghapus kultivasinya dan membiarkan dia mengabdi sebagai pelayan Anda dan melayani Anda selama sisa hidupnya." Setelah itu, Bi Xiuming berdiri perlahan dan berbalik dengan wajah muram, menatap Zimo. Ekspresi jahat muncul di wajah cantik Zimo, dan dia melihat ke belakang dan acuh tak acuh. "Apa yang Anda lakukan?" Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.